Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung Nugroho dengan NIM 26022829930. Saya akan mempresentasikan proyek saya yang dengan judul Transformasi Perilaku Masyarakat menuju Pengelolaan Air dan Sanitasi yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan SDGs ke-6. Presentasi kali ini saya akan menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, solusi yang ditawarkan, dan refleksi pribadi. Ada 17 SDGs, namun pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema di SDGs ke-6 yaitu tentang air bersih dan sanitasi. Latar belakang masalah air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang semakin kritis. Saat ini kebutuhan air bersih terus meningkat seiring pertambahan penduduk, namun kualitas dan kuantitasnya justru menurun. Nah, berikut di lamannya UNICEF menjelaskan bahwa Indonesia hampir 70% sumber air minum rumah tangga tercemar limbah tinja. Rumusan masalah dari proyek saya ini, rumusan masalah dalam proyek ini mencakup tiga fokus utama, yaitu kesenjangan akses air bersih dan sanitasi beserta faktor penghambatnya, penyebab dan dampak penurunan kualitas air di Indonesia, serta pengaruh perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya air. Ketiga aspek ini memerlukan kajian mendalam untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs ke-6 tentang air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Hasil temuan di lapangan kami mengambil sampel di 4 titik lokasi. Yang pertama di Kelurahan Jatinegara, yaitu warga menghadapi penurunan kualitas air sumur dan kendala pasokan PDAM yang bervariasi sesuai musim. Kemudian di lokasi kedua di PT PLN Nusantara Power menghadapi tantangan dalam efisiensi penggunaan air dan pengelolaan limbah, namun telah menerapkan sistem WWTP dan berkontribusi dalam penyediaan infrastruktur air bersih. Kemudian di proyek DRC Ungaran, meski 75% masyarakat memiliki akses air bersih dan program pengelolaan mencapai progres 78%, namun masih diperlukan treatment khusus untuk menjamin kualitas air. Sementara di tempat yang ketiga di Jawa Barat, Bapeda melaporkan mayoritas air minum tercemar E. coli dengan akses air minum aman hanya mencapai 30% melalui jaringan perpipaan, terutama akibat kurangnya infrastruktur dan alih fungsi lahan di daerah hulu. Solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi permasalahan air bersih dan sanitasi, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, baik dari masyarakat, pemerintah maupun dari peningkatan infrastruktur. Kemudian refleksi pribadi saya yang pertama terkait adaptability. Masalah air bersih dan sanitasi membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi perubahan lingkungan dan pertumbuhan populasi. Kemudian untuk collaboration, pengelolaan air dan sanitasi tidak bisa dilakukan secara sepihak, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu social awareness, kesadaran sosial yang tinggi terhadap masalah air bersih dan sanitasi akan mendorong perubahan perilaku masyarakat. Nah, kesimpulan dari proyek kami ini, air bersih dan sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar yang harus dijaga oleh semua pihak. Peningkatan populasi, pencemaran lingkungan, dan perubahan iklim semakin memperburuk ketersediaannya. Untuk mengatasinya diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup teknologi dan regulasi yang tepat, partisipasi aktif masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tapi juga pada kualitas kepemimpinan, semangat inovasi, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Transformasi menuju pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan membutuhkan komitmen jangka panjang dan kesadaran kolektif dari semua pihak.
untuk mencapai tujuan SDG ke-6. Terima kasih atas perhatiannya. Transformasi dimulai dari kesadaran, berlanjut dengan tindakan, dan berakhir menjadi kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.